Leg day itu ibarat kayak fondasinya ketika kita bangun rumah. Gak ada orang yang, oh iya hobi ya, keren ya fondasinya segala macam. Gak ada, karena memang gak kelihatan. Semua itu ada di bawah tanah. Ketika kalian pancang si betonnya, ketika kalian ngaci, semuanya lah itu. Ini adalah bagian yang gak kelihatan, tapi justru yang paling penting. Kenapa yang paling penting? Karena ingat, ketika seseorang nanti udah tua, kaki itu adalah otot yang paling penting untuk menopang badan dia. Ketika dia jatuh, misalkan kalau otot glutes-nya itu develop, otot glutes-nya ini akan nahan benturan ketika kita jatuh. Dan ketika kita jalan, jika otot kita kuat, maka kita akan lebih nggak rentan terhadap sakit muskuloskeletal. Belum lagi, jika kita tua nanti, kondisi tulang kita itu akan jadi jauh lebih lemah. Dan cuma otot lah yang bisa membantu si tulang itu agar bisa tetap kuat biar strukturnya nggak roboh. Jadi sekali lagi, nggak ada orang yang suka dalam bangun fondasi, tapi itu adalah bagian yang paling lama, tapi yang paling penting. Ketika fondasinya kuat, rumahnya itu nggak akan goyah ketika ketemu angin dan banjir. Hari ini saya akan coba kasih leg day saya, kita akan lihat ya leg day saya kayak apa. Cukup simple, tapi bukan berarti gampang. Ya, jangan mistaken atau jangan menyamakan kata-kata simple dengan gampang. Karena simple itu simple, nggak ribet, tapi belum tentu gampang. Jadi nanti kita akan lakuin compound movement, squat gitu ya, ditambah dengan aksesori-aksesori. Plus kemungkinan saya akan juga latihan abs ya, satu gerakan mungkin. Karena abs juga sebenarnya banyak orang lupakan untuk mereka kerjain gitu, karena mereka pikir ya udah abs yang penting kering aja. Enggak, otot abs yang tebel itu akan membantu menambah efek sharpness ke badan kalian. Dan gak jarang klien-klien saya setelah udah rajin latihan abs, badan itu jadi jauh lebih bagus. Meskipun sebelumnya mereka udah kering, udah kelihatan six pack-nya. Ngapain Van? Dia langsung ngaca-ngaca perut. Oke, langsung aja kita masuk ke gerakan pertama, yaitu squat. Namanya juga leg day ya. Apalagi kalau nanti udah berat. Sebenarnya jujur, yang bikin lebih capek itu adalah ketika kita harus ngelot bebannya. Apalagi kalau kalian pakai competition plate. Mungkin kalau misalnya udah di atas 150 gitu ya, competition plate-nya harus 25-nya minimal 2 segala macam. Itu kadang capek gitu kan. Ya tapi ya udahlah, it has to be done. Kita masuk ke gerakan squat, high bar squat. Jadi kenapa nggak low bar squat? Karena sekali lagi, saya lagi nggak ngincer strength kayak gimana-gimana. Saya cuma pengen yang lebih easy to the joints. Karena high bar squat itu nggak membutuhkan kalian. Contoh, badan atasnya harus benar-benar tight, harus diputer. Kadang kalau misalkan terlalu bawah, beberapa orang tuh nggak nyaman di bahu. Jadi saya lebih prefer untuk pakai high bar squat atau safety squat bar. Ya, jadi kalau misalkan kalian lagi di hypertrophy block atau nggak pengen ngincer strength yang gimana-gimana, high bar itu adalah titik sweet spot yang paling enak gitu ya. Oke, pertama kita warm up dulu. Kadang tuh leg day ataupun ada gerakan-gerakan tertentu, gak semua orang tuh suka. Jadi ada juga klien saya gak suka latihan bicep gitu. Saya juga bingung ya kenapa ada cowok yang gak suka latihan bicep. Tapi gini, yang penting yang kalian harus tahu adalah kalian lakuin. Kadang tuh coach kalian kasih gerakan ada maksudnya. Meskipun kalian gak terlalu enjoy, make sure kalian tetap kelarin lah PR-nya ini. Karena misalkan contoh, ketika kalian suka latihan squat kaki lah gitu ya. Leg extension mungkin ada beberapa orang nggak suka mungkin karena pedes-pedes. Itu tetap harus kalian lakuin. Kenapa? Karena itu mengisolate quads. Nanti hasil akhirnya squatnya jadi lebih bagus karena paha kalian lebih kuat dan lain-lain lah. Itu semua ada maksudnya. Jadi ingat nanti setelah saya squat mungkin kalian lihat gerakannya kayak ngapain sih ini? Yang penting kan squat doang. Enggak, karena isolation juga tetap akan sangat membantu untuk gerakan utama kalian. Jadi bukan semuanya tentang otot juga sih, tapi lebih ke beberapa ada yang fungsional juga untuk gerakan utamanya. Jadi kalian harus tentuin gerakan utama yang kalian mau progress apa. Nah, isolation itu dipakai untuk nantinya menunjang gerakan yang utamanya ini. Oke, ini warm up set kedua. Kita nanti akan main top down set juga, layaknya beberapa compound lainnya yang saya lakuin. Jadi nanti kemungkinan saya akan naik sampai udah triple gitu ya. Jadi saya angkat terberat yang saya bisa angkat 3 kali. Baru kita main yang repetisinya lebih tinggi. Nah, menurut lu laki-laki yang gak leg day ini gimana, Del? Laki-laki yang gak leg day, laki-laki yang gak punya biji. Kenapa? Karena ya laki esensial hidupnya apa? Ya harus menerjang obstacle, menerjang kesulitan gitu loh. Nah, leg day memang sulit, tapi harus dikerjain. Nah, saya nggak peduli kalian tuh enjoy atau enggak, ya sekali lagi, leg day itu tetap penting.
intensitasnya aja yang kalian harus atur. Kalau misalnya kecapean, ya diturunin, jangan digasin terus. Tapi pertanyaan yang bagus, laki kalau nggak leg day, nggak punya biji. Nah ini main berapa nih Del jadi? 1.6 dulu, ini masih warm up sets. Tapi jadi biasanya gini, kita bisa lihat performa kita itu bakal bagus atau enggak pas lagi warm up setsnya. Ini teknik yang dipakai powerlifter. Jadi misal saya 1.6, terus saya ngerasa kayak, kayaknya lebih berat dari minggu lalu ya warm up-nya. Ya udah, berarti kita bisa decide, kayaknya berarti nggak usah naik dulu deh minggu ini. Jadi itu tips aja buat kalian untuk nge-gauge atau untuk ngelihat seberapa siap kalian menerjang leg day hari itu atau squat day hari itu. Jadi ini berlaku bukan cuma buat di squat sih ya, di deadlift, di bench press. Kalau misalnya kalian main strength lifting juga di pull up beratnya, di muscle up-nya. Kalian ready nggak? Karena nanti dari sini kita bisa langsung tentuin beratnya berapa setelah itu. Jadi lihat RPI-nya. Ini pakai belt biar nggak turun bro, kalau kata orang. Kan saya cuma dengerin doang kan. Meskipun sebenarnya kalau nggak pakai ini juga ya udah gitu kan, dicoba aja, ya kan. Saya soalnya orangnya suka nyoba gitu, ya kan. Ini out of the ini ya biasanya 160 saya pakai, tapi kita coba aja ya beltless ya. Rasanya kayak gimana hari? Ini ntar turun bro nih bro. Turun bro. Ya udah nanti tinggal urut masuk lagi lah. Gila, saya melama banget loh ini dibanding dulu ya. Kayak 1.6 juga dulu beltless. Nggak tahu dah ini kayak berat nih. Aduh, canda. Diurut dulu. Jadi belt ini sekali lagi bukan untuk safety reason yang gimana-gimana. Karena kalau bracing kalian jelek, saya udah jelasin berkali-kali, belt itu tidak bisa mencegah terlalu banyak juga. Satu kondisi di mana belt itu akan menguntungkan adalah ketika belt itu menambah kapasitas angkatan kalian. Simpelnya gini, kalau misalkan nggak pakai belt kalian cuma kuat 180, pas pakai belt mungkin bisa lebih banyak, sampai 200 mungkin atau 185, 190, nggak ada yang tahu ya. Tapi yang jelas pasti akan naik. Nah, kalau misalkan kalian coba angkat 190 atau di 200 tanpa belt, karena kapasitas kalian nggak bisa, kalian angkat di luar kapasitas kalian. Akhirnya apa? Baru ada kemungkinan cederanya lebih tinggi. Jadi ini kalau dipakainya juga salah, sama aja. Jadi bukan berarti ini nggak guna, ini berguna. Karena habis ini saya set, pasti saya pakai ini. Karena saya mau biar angkatannya jadi lebih gampang. Tapi bukan berarti sekali lagi ini jadi safety. Wah pakai kemana-mana. Kalau gitu ya pakai aja terus pas lagi jalan gitu ke mall kan. Nah biar aman tuh. Tapi nggak kayak gitu sebenarnya. Jadi sekali lagi belt itu bukan serta-merta mencegah. Tapi dia lebih bersifat suplemental ke core bracing kalian. Kalau kalian mau nggak cedera, belajar form squat yang cocok sama badan kalian, belajar cara bracing yang benar juga. 175 kita coba. Saya ada 2 kesempatan buat top set ya. Ini dibantu ya Pak ya. Kalau nggak kuat nanti di bicep curl aja. Gimana? Kalau nggak kuat di bicep curl aja Pak. Yang penting jangan dilepas Iya. ya. Ntar gue langsung lepas gini lu bicep curl ya. Waduh, saya nggak pakai belt nih. Wih. Wah, Waduh, kenapa nih Pak? berat Pak. Berat ya? Kurang makan kayaknya deh. Minggu depan lah kita coba lagi ya. Nah dari situ kita bisa lihat kan top setnya berat, jadi nggak mungkin naik lagi gitu ya. Jadi dari situ saya kasih unjuk kegagalan saya juga. Jadi nggak semua hari itu naik terus, nggak. Kadang gagal kayak gini memalukan kan. Tapi tetap saya upload. Kalau influencer di luar mungkin di-cut. Tapi ya itu jelek gitu. Mungkin no doubt ya, tapi ya udahlah. Lu take it as a win. Ya namanya juga hidup. Ya sekali lagi nggak ada yang tahu kalau misalkan hari itu bakal bau. Padahal minggu lalu 170-nya enteng banget. Ya, tapi ya udah. Jadi ini kita turun. Ingat, kalau misalkan kalian gali ke bawah udah kecium bau tai, jangan digali lagi. Ya, jangan digali lagi. Udah tahu kalian hari itu nggak enak. Kalau kalian coba lagi, kalian paksa, ya kegeprek lah pasti ya gitu kan. Jadi ini saya turunin ke 160, kita main kali 3 aja, RP-nya diturunin karena tadi RP-nya cukup berat ya. Meskipun kalian di kamera lihatnya mungkin masih normal, tapi buat saya itu RP-nya udah RP 9. Jadi kalau misalkan dipaksain lagi ke RP 9 atau bahkan 10, bau gitu kan, itu aja intinya. Jadi ingat tetap make sure kalian tuh nilai badan kalian sendiri. Jangan jadi orang yang, oh saya bisa, jangan halu lah gitu ya.
Oke, jadi ini sekarang kita lakuin repetisi back off-nya. Hari ini karena kurang enak, back off-nya juga saya turunin sekalian. Yang minggu lalu 140-an, sekarang saya turunin ke 135. Tujuannya apa? Ya sekali lagi, jangan yang kalian gali, terus kalian masih gali lagi. Ya, jadi ini bisa dipakai sebagai namanya auto regulation. Jadi buat teman-teman yang penasaran itu tentang auto regulation, kalian bisa cari ya, tanya ChatGPT, itu udah terlalu banyak dibahas ya. Jadi saya nggak akan bahas terlalu dalam lagi. Jadi mungkin saya akan main sekitar 8 reps, 6 to 8 reps, tergantung sama RPI-nya. Saya mau jaga di RPI 8 biar nggak terlalu habis dan saya biar nggak terlalu capek. Berapa tuh? 8 ya? Damn bro. Capek sih. Oke, jadi tadi kita udah squat, sekarang kita masuk ke aksesorinya. Karena leg extension itu udah terlalu biasa, jadi saya mau kasih unjuk rutin saya di hari ini biasanya itu sisi squat. Simpelnya, ketika kita leg extension, gerakan yang kita mau itu seperti ini kan, meluruskan lutut. Nah, kalau squat yang biasa, itu kita juga nekuk pinggang. Alhasil ada satu bagian dari paha, itu yang panjangnya itu nggak berubah. Jadi memendek di sini, memanjang di sini. Kalau ini lagi memendek, ini memanjang. Jadi kayak kebalik gitu. Nah, caranya biar kita bisa memodifikasi squat jadi lebih kena ke semua kepala atau semua bagian dari paha, itu adalah dengan gimana caranya kita squat tanpa pantat kita itu nekuk. Jadi kayak gini. Nah, namanya adalah sisi squat. Jadi kalian bisa pakai sisi squat dengan berbagai variasi. Bisa yang kalian body weight dulu biasa kayak gini. Ya, lihat pantatnya itu lurus. Bisa juga kayak saya pakai Smith machine, ini juga jadi lurus, jadi lebih stabil gitu ya. Nah, buat teman-teman yang belum bisa, it's okay. Kalian bisa untuk pakai pegangan dulu aja, jadi ini bisa dibantu gitu loh, pakai tangan kalian. Karena beberapa orang yang lututnya belum siap, biasanya kurang disarankan pakai gerakan ini. Nah, kalau udah siap, baru kita bisa pakai weight kayak gini. Oke? Gila, udah habis dari squat guys. Kalau misalnya kalian lihat muka saya tuh kayak tersiksa banget ya, memang karena gerakan ini berat. Dan ini kerasa banget di paha. Jadi kalau misalkan kalian nggak punya mesin leg extension tapi kalian punya Smith machine dan kalian bisa coba alternatif ini ya. Jadi aksesori saya biasa lakuin sih sekitar 2-3 set ya. Kalau misalkan yang primary-nya atau gerakan utamanya kayak tadi squat ataupun nanti ada deadlift gitu misalkan besok-besok, itu biasa dilakuin sesuai sama program. Jadi biasanya saya nggak ngubah terlalu banyak di aksesori, tapi saya biasa variasinya di volume atau setnya dari yang primary move-nya. Jadi ini kita sekali lagi sisi squat, habis itu kita move on ke leg curls. Cuk, ngepam parah ini. Ini nggak sandiwara ya, serius ya. Kenceng banget tuh sampai. My God bro. Jadi tadi kita udah quads, berarti quads sudah cukup. Habis ini kita akan hamstring dengan leg curl. Nah jadi buat teman-teman yang nggak punya mesin leg curl, entah karena gymnya lagi rusak atau mesin leg curl nggak enak, kalian bisa coba ikutin variasi yang kali ini. Saya akan ajarin variasi yang tanda kutip murah. Kalian yang penting tinggal ada sangkutan ke kaki kalian dan ada cable. Jadi nanti kalian tinggal setting ini, kalian coba kabarin ke saya. Hamstring kalian gimana abis ini. Oke, jadi kita akan masuk ke hamstring. Saya udah bilang, kalau misalkan kalian punya budget, ini harganya nggak gitu mahal ya, sekitar sampai 300 sih harusnya ya. Ini merek Strength B, ini bisa dipakai buat tricep extension, bisa buat ab crunch gitu ya. Nanti saya contohin kalau misalkan kita mau ab crunch. Nah, ini juga bisa dipakai untuk leg curl. Gimana caranya? Simple. Ini kan lobang. Kalian tinggal masukin aja kaki kalian ke sini. Lalu kalian udah setting, nanti kalian tinggal tiduran di sini. Nanti kita tinggal hamstring curl dalam posisi yang tengkurap atau lying hamstring curl ya. Sama persis rasanya kayak hamstring curl biasa. Bahkan ini kadang bisa jadi lebih enak karena kita nggak harus ikutin mesinnya gitu ya. Jadi ini layak banget dicoba untuk teman-teman yang nggak punya mesin leg curl.
Wah, bes. Nah, kencang semuanya. Ini 3 gerakan tadi sebenarnya udah cukup banget buat kenain hampir upper leg kalian. Kalau kalian mau tambahin calf juga boleh di akhir. Tapi kita akan move on dulu ke abs. Saya akan contohin gerakan cable crunch buat kalian. Jadi saya abs tuh seminggu sekitar 2 kali ya. Jadi ada cable crunch, ada Gerhammer raises atau dragon flag. Jadi ini bisa kalian contoh juga. Sekali lagi, kalau misalnya kalian mau abs yang lebih tebel, kalian harus latih absnya. Jadi jangan cuma kering-keringan doang, tapi juga well developed abs itu akan bikin fisik kalian jauh lebih bagus. Sekarang kita cable crunch. Ini adalah gerakan abs yang enak banget. Jadi saya tadi udah bilang handle ini bisa dipakai untuk segala macam. Kalau cable crunch kalian tinggal masukin handle kalian tuh di bagian forearms ini. Jangan terlalu ke belakang, tapi lebih ke dekat siku, tapi jangan sampai lewat gitu ya. Nanti kalian tinggal peluk, nanti kalian tinggal crunch. Ingat bahwa ketika cable crunch, kebanyakan orang salahnya adalah mereka menekuknya itu di bagian kaki dan bukan di bagian tulang belakang. Jadi yang kita mau itu adalah tekuk di bagian tulang belakang. Jadi ibarat kayak ngedeketin chest ke pusar, bukan chest ke lutut, tapi chest ke pusar ya. Jadi kira-kira kayak gini. Jadi saya akan kasih tahu kalian deh, biar kalian bisa lihat gitu ya, beda yang kurang oke sama yang oke. Jadi kalau yang kurang oke itu dia nekuknya di sini, tapi kalian lihat bagian lower back-nya tuh lurus kayak gini jadinya. Nah, kalau nekuknya di sini, yang kena adalah hip flexor dan bukan abs-nya. Jadi yang kalian mau ininya tuh stay, jangan kebanyakan gerak, lalu kalian tekuknya di sini, lihat ya, tuh. Jadi kayak nge-twerk gitulah. Kalian bisa lihat ininya memendek, terus habis itu pas lagi naik, rusuknya bisa dibuka ke depan, turun lagi. Rusuknya bisa dibuka ke depan, turun lagi. Jadi bukan turunnya kayak gini ya, semuanya turun di sini, tapi cuma di bagian perutnya aja. Damn bro. Gila ini sih kram pak. Oke. Ya gitulah kira-kira kalau leg day dan juga abs, simple. Mungkin barusan kelar dalam 60 menit ya, udah ditambah ngoceh-ngoceh. Jadi buat teman-teman yang kalau terlalu lama latihannya juga ya boleh-boleh aja sih, tapi jadi nggak time efektif gitu. Jadi kalau misalkan kalian mau yang minimalis, kontak aja tadi gerakan saya. Saya rekap ya. Pertama squat, ada 2 top sets. Lalu kemudian back down-nya atau turun, itu 2 set juga. Lalu kemudian sisi squat 2 set, leg curls itu ada 3 set. Kemudian terakhir ditutup dengan abs. Opsional kalau kalian mau latihan calves bisa ditaruh di akhir. Jadi kira-kira 5 gerakan, sekitar 60 menitan kurang lebih. Dan kalau misalkan kalian udah konsisten, even dengan gerakan yang minimalis kayak gitu, saya yakin juga pasti grow. Pasti grow. Jadi tetap sabar dan jangan lupa, jangan skip leg day. Karena sekali lagi leg day itu adalah fondasi di mana ototnya itu cukup besar, kalian juga bakar kalori pasti lebih banyak. Dan ketika kalian udah tua, kalian gak akan nyesel kalian udah latihan kaki di saat muda. Oke, saya Doni Sinjaya. Sampai jumpa di video yang selanjutnya.